Halo pemirsa, senang sekali saya Niha Kurnisa bisa menemani Anda dalam program kabar terkini yang hadir di setiap hari mulai pukul 6 pagi, 12 siang hingga 7 malam. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita di antaranya politik, peristiwa, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Sleman, Yogyakarta. Pemirsa, jelang perayaan Idul Fitri, ribuan warga di Sleman, Yogyakarta memadati lapangan Denggung untuk menukarkan uang baru. Mereka rela antri berjam-jam demi mendapatkan pecahan uang baru yang diadakan oleh Bank Indonesia. Antrean panjang warga sudah terlihat mengular di lapangan Denggung, Sleman, Yogyakarta. Banyak di antara mereka datang lebih awal pada Selasa pagi untuk memastikan mendapatkan pecahan uang baru yang akan dibagikan kepada sanak saudara saat Lebaran mendatang. Banyaknya warga yang akan mendapatkan uang baru membuat warga ini rela antri hingga 4 jam lamanya. Menurut warga, uang hasil penukaran tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya, terutama anak-anak yang suka dengan uang baru. Oh, itu 1 juta ya. Tuker di Bank Muamalat, oke sih, udah ada BI Pintar, udah ngikutin zaman ya, udah semakin teknologinya semakin digunakan. Uang berapa aja yang tadi yang ditukar, Bu? Kami nukarnya itu di pecahan 50.000, 20, 10, 5.000 sama 2.000. Pokoknya satu paket gitu. Tadi nanti untuk apa ini, Bu, uangnya, Bu? Dikasihkan ke masjid sama dikasihkan ke saudara-saudara buat orang tua kami. Sudah berapa jam ngantri tadi berarti? Panjang berarti ya. Ini mau ngapain di sini? Mau tukar uang. Tukar uang. Uangnya seperti apa yang mau ditukar? Uang baru dong. Uang baru ya. Rencananya mau buat apa, Mbak, uang baru? Bagi-bagi THR. Ada berapa uang yang mau ditukar? 2,8. Sementara itu, layanan penukaran uang baru yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan sejumlah perbankan setempat tersebut registrasinya cukup mudah. Hanya dengan mendaftar via online serta konfirmasi dengan petugas, maka nomor urut penukaran uang sudah didapat. Meski mudah, akibat banyaknya warga yang datang secara bersamaan, membuat antrean panjang terjadi di lapangan Denggung dari pagi hingga siang. Penukaran uangnya gampang nggak sih, Mas? Sangat mudah sekali. Oh, gimana itu? Jadi, buka aplikasi itu, daftar online, terus datang ke sini registrasi, dapat nomor antrian. Oh, lama nggak tadi Enggak, prosesnya? Cuman setengah jaman. Oh, setengah jam. Terus itu informasi penukaran dapat dari mana? Dari kakak saya. Oh. Sejumlah bank yang melayani penukaran uang dengan menggunakan kantor mobile tersebut diantaranya Bank Mandiri, Bank Muamalat, Bank SMBC, dan lainnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI di Daerah Istimewa Yogyakarta sengaja menyiapkan uang tunai sebesar 4,61 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah ini. Demikian laporan tim E-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada Jumat siang meninjau Jalan Tol Jogja Solo di exit Taman Martani, Kalasan, Sleman. Ahmad Lutfi memastikan exit Taman Martani siap dibuka fungsional saat arus mudik Lebaran nanti. Jelang arus mudik Lebaran 2025, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau Jalan Tol Jogja Solo. Ahmad Lutfi mengecek jalur tol dari Solo hingga exit Taman Martani, Kalasan, Sleman. Nantinya exit Taman Martani akan dibuka fungsional mulai 24 Maret 2025. Jalur akan dibuka secara fungsional dan gratis sejak gerbang tol Prambanan, Klaten sejauh hampir 7 km. Sementara jalur dari Solo hingga gerbang Prambanan sudah dioperasionalkan penuh. Ahmad Lutfi berharap dibukanya jalan tol hingga exit Taman Martani dapat memecah arus dan mengurangi beban kendaraan di jalan raya. Hari ini memang kami sudah dilakukan cross check yang dari Solo sampai Prambanan itu sudah nanti kita operasionalkan tanggal 24. Sedangkan yang dari Prambanan sini nanti masih fungsional karena ada beberapa ruas yang dalam perbaikan meskipun itu bisa dilalui.
nanti para pemudik buat alternatif ke sini untuk hati-hati. Nah, nanti kita kerjasama dengan DLHC di Sub maupun kepolisian dalam ini Polda Jogja untuk menambah personel karena di sini penerangan juga belum ada. Kemudian ada beberapa ruas jalan yang perlu adanya penambahan rambu. Kalau penambahan rambu kurang nanti personel kita akan menjaga ya dari Sub maupun dari kepolisian. Sehingga prinsip jalan ini kita fungsionalkan untuk memecah arus agar beban daripada Jawa Tengah yang masuk ke wilayah Jogja nanti bisa terkurangi. Nanti silakan para pemudik mengambil alternatif dan nanti akan kita sosialisasikan biar kelancaran penggunaan fungsional ini tepat sasaran pada saat nanti yang estimasi arus mudik tanggal 27-28. Demikian. Untuk panjangnya berapa Pak? 6,7. Nanti yang fungsional dan ini alternatif gratis Pak ya? Gratis. Ya gratis no. Kalau kecuali operasional, yang operasional udah Siap izin kemarin disampaikan dari gratis. sampai Klaten yang bayar. Oh gratis semua, gratis nih. Gratis ya? Gratis semua. Masih gratis. Masih gratis. Meski sudah bisa dilalui, namun pengendara diminta berhati-hati karena masih ada beberapa ruas yang belum sempurna. Tim Liputan e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan infrastruktur pendukung kendaraan listrik dijamin aman dan nyaman saat arus mudik Lebaran nanti. PLN telah menyiapkan 307 lebih unit SPKLU yang tersebar di 215 lokasi, yakni di Jawa Tengah dan DIY. Mohon izin ya Bu Ketua, biasanya dalam dua hari. Jadi mohon izin Pak, kalau tidak numpuk di ujung. Agenda ini bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung kendaraan listrik electric vehicle atau EV dalam kondisi prima selama periode mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam kunjungan ini, Bahlil menegaskan bahwa fasilitas penunjang EV berupa SPKLU di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan titik krusial mudik dalam kondisi aman. Dengan begitu, pemudik yang melakukan mobilisasi dengan EV tidak perlu khawatir. Pihaknya melakukan pengecekan persiapan PLN dalam mudik dan hari raya. SPKLU untuk di Jawa Tengah dan DIY ada 307 unit. Pihaknya menjamin kepada masyarakat yang melakukan mudik dengan memakai kendaraan listrik tidak perlu ragu lagi. Nah, di sini SPKLU kita untuk di Jawa Tengah ada berapa dulu? 307 unit. Dinaikkan, yang kemarin itu dinaikkan menjadi 6 sampai 7,5 kali lipat. 307 dengan karyawan yang kita standby itu ada sekitar 1.760 orang. Nah, pemaparan dari Pak Dirut tadi juga untuk Jawa Tengah, jadi yang memudik dari Jakarta atau dari Surabaya atau dari Jogja yang mau datang ke Jawa Tengah per 20 km chargernya itu sudah ada. Yang dulunya tahun kemarin itu 40 km. Jadi saya jamin kepada saudara-saudara saya, masyarakat yang melakukan mudik dengan memakai kendaraan listrik tidak perlu ragu karena ada 307 stasiun yang bisa kalian pakai untuk Jawa Tengah dan jaraknya per 20 km di sekitar tol. Hari Jumat. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa PLN telah mengantisipasi kenaikan penggunaan EV pada musim mudik kali ini. Untuk itu, SPKLU yang berada di area dengan kepadatan tinggi jumlahnya terus ditambah dan dipantau oleh tim PLN. Khusus di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, PLN menambah jumlah SPKLU sebanyak 6 kali lipat dari Idul Fitri tahun sebelumnya. Saat ini telah tersedia sebanyak 307 unit SPKLU yang tersebar di 215 lokasi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tiap-tiap lokasi ini, PLN juga menyediakan petugas yang siaga 24 jam membantu para pemudik dengan total 1.720 personil. Khusus di rest area Batang, terlihat antriannya sangat terjaga sekali dan jumlah mobil listrik yang mudik diperkirakan akan meningkat 5 kali lipat. Karena itu, jumlah SPKLU di wilayah Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta ditingkatkan lebih dari 6 kali lipat.
Nah, khusus di rest area di Batang ini kami tadi sudah mengecek bahwa antriannya sangat terjaga sekali. Kemudian jumlah mobil listrik yang mudik diperkirakan akan meningkat 5 kali lipat, tetapi jumlah SPKLU kami tingkatkan lebih dari 6 kali lipat, sehingga kondisi dalam terkendali. Dan harapan kami tentu saja para saudara-saudara kita yang mudik menggunakan mobil listrik bisa menikmati waktu kebersamaan bersama keluarga, penuh dengan kebahagiaan. Dengan adanya SPKLU di jalur Pantura ini, terutama di Trans Jawa, kami merasa sangat terbantu karena dengan semakin banyak SPKLU, titik-titik untuk pengecasan semakin banyak pilihan, sehingga di perjalanan kita merasa aman. Pada mudik lebaran tahun ini, PLN bersama para mitra menyiagakan sebanyak 1.000 unit SPKLU di 615 lokasi di jalur mudik Trans Sumatera dan Jawa. Secara nasional, hingga saat ini PLN dengan para mitra telah menyediakan total 3.558 unit SPKLU yang tersebar di 2.412 titik strategis seluruh tanah air. Dari Semarang, Jawa Tengah, Yofi Nugroho, E-Channel TV. Pemirsa, Polres Magelang Kota menggelar apel pasukan operasi Ketupat Candi tahun 2025 sebagai bentuk kesiapan dalam mengamankan arus mudik lebaran dan arus balik lebaran. Operasi ini bertujuan untuk memastikan agar perjalanan pemudik tetap aman, nyaman, dan lancar. Polres Magelang Kota menggelar apel pasukan operasi Ketupat Candi 2025 sebagai bentuk kesiapan dalam mengamankan arus mudik dan balik lebaran serta kegiatan ibadah dan wisata masyarakat di Kota Magelang. Operasi ini bertujuan untuk memastikan perjalanan masyarakat tetap aman, nyaman, dan lancar selama periode lebaran. Sebanyak 393 personil gabungan dari TNI Polri serta unsur pemerintah daerah akan diterjunkan dalam operasi ini. Operasi berlangsung mulai dari tanggal 23 Maret sampai dengan 8 April 2025. Untuk memastikan kelancaran arus mudik, Polres Magelang Kota telah mendirikan 6 pos pengamanan di berbagai titik strategis, 1 pos terpadu dan 5 pos PAM yang standby 24 jam. Pertigaan Artos Magelang menjadi perhatian utama guna mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polresta Magelang. Untuk jumlah operasi Candi, jumlah Candi OKC ini kami melibatkan 393 personil untuk mengamankan operasi Candi Selamatkan Candi 2025. Kami memiliki 6 pos, ya, 1 pos terpadu, 5 pos PAM, kemudian 2 pos PAM. Akan yang pos terpadu dan pos PAM itu selama 24 jam kami akan standby on call. Kemudian untuk yang tahu kami nanti menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi untuk pos terpadu ada gabungan dari Polri, TNI, PNI, ada BK, kami menyiapkan tempat pelayanan untuk apabila ada masyarakat atau pemudik yang lelah dipersiapkan tempat untuk istirahat yang di alun-alun. Kemudian juga ada BK apabila nanti ada pemudik atau masyarakat yang kendaraan yang mengalami trouble masalah, kami menyiapkan BK. Ya. Kemudian juga ada pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Gelar pasukan operasi Ketupat Candi 2025 dipimpin oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, diikuti pejabat utama Kapolres Magelang Kota, Forkopimda, dan instansi terkait. Operasi Ketupat Candi 2025 di Kota Magelang ditandai penyematan pita kepada perwakilan petugas dan pemeriksaan kendaraan pendukung. Dengan sinergi semua pihak diharapkan operasi Ketupat Candi 2025 dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan lancar. Kapolres Magelang Kota, Anita Indah Setianingrum, menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, awasi putra-putrinya, jangan sampai terlibat dalam kegiatan yang tidak baik. Maksimal jam 10 malam sudah ada di dalam rumah. Amankan barang, bila mana akan meninggalkan rumah dikunci. Gas dan listrik diamankan untuk menghindari kebakaran atau konsleting. Persiapkan kendaraan sebelum bepergian jauh atau mudik. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, E-Channel TV. Pemirsa, anggota Komisi B DPRD Karanganyar, Mustaqim,
menggelar pasar murah di Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Cukup dengan membayar Rp40.000, masyarakat dapat membeli 1 kg gula, 15 butir telur, dan 1 liter minyak goreng. Kepada wartawan, Mustaqim mengatakan sebanyak 1.000 paket disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan. Menurut Mustaqim, dalam situasi ekonomi saat ini, di mana harga sembako mengalami kenaikan, daya beli masyarakat semakin berkurang. Bahwa kondisi saat ini memang lagi kabarnya tidak baik-baik saja. Masyarakat banyak yang sedang kesusahan. Bermula dari situ, kita sebagai orang yang diamanai sebagai wakil rakyat berusaha untuk memberikan kepedulian semampunya, sehingga setelah kita serap aspirasi ternyata mereka ibu-ibu mama menginginkan supaya diadakan gelar sembako murah ini. Itu salah satu latar belakang kita mengadakan acara ini. Jadi kita menyerap aspirasi dari masyarakat di kaum bawah. Ini khusus untuk masyarakat sini saja atau memang terbuka, Pak? Sekup kita saat ini adalah Kecamatan Jatipuro. Jadi Jatipuro itu ada 10 desa. Kita sediakan 1.000 paket. Kalau kita bagi rata-rata berarti sekitar 10 paket per desa. Sementara itu, Mita, salah satu warga, mengaku sangat terbantu dengan pasar murah ini. Dia berharap pelaksanaan pasar murah dapat dilaksanakan kembali menjelang Lebaran. Kami merasa terbantu sekali. Dari 40.000 itu apa saja yang didapatkan, Bu? Yang didapatkan gula 1 kilo, minyak 1 liter, sama telur. Harapannya ke depan, Bu, menjelang sepekan menjelang Lebaran nanti apa berharap akan diadakan lagi atau gimana? Harapannya ya kalau misalnya bisa diadakan lagi ya sangat membantu sekali. Mustaqim menjelaskan, di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, Pemkab Karanganyar harus melakukan pemetaan kebutuhan pangan secara berkala untuk menjaga stabilitas harga dan sebagai acuan dalam menyediakan ketersediaan pangan untuk masyarakat. Iwan Iswanda, e-Channel TV, Karanganyar, Jawa Tengah melaporkan. Pemirsa, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, bersama Wakil Bupati Sleman mendatangi kantor Dinas Perhubungan untuk memantau kesiapan Dishub Sleman jelang arus mudik Lebaran 2025. Bupati Sleman Harda Kiswoyo bersama dengan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mendatangi kantor Dinas Perhubungan memantau kesiapan jelang arus mudik Lebaran 2025. Harda menegaskan bahwa semua kendaraan di Kabupaten Sleman wajib untuk lolos uji KIR. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelayakan kendaraan sekaligus memastikan keselamatan penumpangnya. Banyak kejadian karena kendaraan bermasalah seperti remblong yang menyebabkan kecelakaan. Menurutnya pemerintah harus memiliki tanggung jawab secara moral dan kerja secara profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan persiapan Lebaran ini saya dan Pak Suwargo silaturahmi ke perhubungan untuk teman-teman perhubungan menyampaikan program yang akan dilakukan untuk menyambut Hari Raya Lebaran. Tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan layanan KIR betul-betul harus sesuai dengan yang seharusnya diterbitkan. Kalau kendaraan yang nggak layak ya jangan sampai dikeluarkan. Karena saya nggak mau kita bilang layak tiba-tiba di jalan nanti ada kendala teknis misalnya remblong atau apapun sehingga menimbulkan kecelakaan. Lebih-lebih sampai kecelakaan itu meninggal dunia. Jangan sampai kita harus punya tanggung jawab secara moral, kemudian secara pekerjaan harus punya malu kalau yang kita kerjakan tidak baik. Selain itu, Bupati Sleman meminta Dishub agar mempersiapkan secara maksimal pelayanan bagi masyarakat, khususnya dalam menyambut Lebaran 2025. Terkait pemberi informasi jalan, rekayasa lalu lintas, uji KIR, serta informasi penting lainnya. Selain memberikan arahan, Bupati dan Wakil Bupati juga meninjau secara langsung layanan uji KIR dengan berdialog langsung dengan supir yang dilakukan uji KIR dan kendaraan. Alhamdulillah. Baik, piye? Ora cepet. Kalau ide ora ngono lho. Oh, alhamdulillah.
Baik piye? Baik. Nggih ramah nggih napa. Ya. Baiklah. Antriane ana sing do teko to? Mboten. Mboten. Antrian. Oke, Pak sinten? Pak Hanan. Kudu sing ngendi? Iku Pak. SS. Tim Liputan Channel TV Yogyakarta. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meninjau dan melakukan panen raya padi bersama kelompok tani di Dusun Kedon, Sumbermulyo, Bantul. Ia memantau langsung kondisi serapan gabah kering panen petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meninjau dan melakukan panen raya padi bersama kelompok tani di Dusun Kedon, Sumbermulyo, Bantul. Aksi itu ia lakukan guna memantau langsung kondisi serapan gabah kering panen petani sebesar Rp6.500 per kilogram sesuai dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik. Di bulan Maret hingga April adalah masa panen raya padi. Ketidakjelasan serapan padi di pasaran kerap menjadi kerisauan petani. Namun, kini pemerintah telah menaikkan harga pembelian gabah kering panen menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik tersebut praktis membawa angin segar bagi petani di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meninjau dan melakukan panen raya padi bersama kelompok tani di Dusun Kedon, Sumbermulyo, Bantul. Peninjauan ini menegaskan penetapan harga serapan gabah tersebut sangat membantu petani dalam mendapatkan harga yang adil untuk hasil panen mereka. Selain itu, juga mengurangi ketimpangan harga gabah yang selama ini kerap merugikan petani kecil. Tadinya orang ragu bisa nggak 6.500, ternyata alhamdulillah bisa, Pak. Kalau ada sana sini yang masih di bawah 6.500, tolong kasih tahu semua kepala daerah, kepala dinas, ya, Pak Wakil Bupati. Kalau ada warganya yang padinya dibeli kurang dari 6.500, jangan dijual. Nanti Bulog akan datang. Ya, jadi tapi alhamdulillah nih seluruh Indonesia sudah di atas HET semua. Jadi sekarang HET rata-rata nasionalnya udah 6.570 apa ya kalau nggak salah ya. Jadi udah oke sih, udah oke ya. Mas, tani rata-rata seneng Mas. Kemudian banyak yang menghubungi kelompok tani atau gabok tani mendaftar untuk dibeli Bulog. Ya. Memang sebelumnya Pak? Sebelumnya itu nggak sampai 6.000, kadang 5.900 atau maksimal 6.000 lah, itu sudah bagus. Ya 6,5 itu sudah istimewa buat petani, maksimal. Di anak-anak saya ini ditumbas. Kebijakan ini tidak hanya membantu petani dalam hal harga, tetapi memberikan rasa aman dan percaya diri bagi mereka untuk terus bekerja tanpa khawatir harga gabah tidak menguntungkan. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kenaikan harga pembelian pemerintah gabah dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogramnya. Kebijakan ini tertuang melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas harga pembelian pemerintah dan rafaksi gabah dan beras yang berlaku mulai 15 Januari 2025. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono melaporkan. Pemirsa, dalam bulan Ramadan ini, cek kesehatan dan screening penyakit tidak menular menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ibadah yang lancar tanpa hambatan. Guna mewujudkan hal tersebut, tim komunitas keluarga dan gerontik Universitas Alma-Ata Yogyakarta melakukan cek kesehatan dan screening penyakit tidak menular secara cuma-cuma di tengah masyarakat. Di malam ke-18 Ramadan ini adalah titik kritis kondisi kesehatan masyarakat Muslim, khususnya yang tengah menjalankan ibadah puasa. Sebab, berubahnya pola makan dan keseharian warga yang disinyalir akan berdampak pada terganggunya kesehatan. Guna mengantisipasi hal itu, tim komunitas keluarga dan gerontik Universitas Alma-Ata Yogyakarta bergerak cepat terjun ke lapangan, melakukan cek kesehatan dan screening penyakit tidak menular secara cuma-cuma.
Dengan screening kesehatan ini, setidaknya kondisi kesehatan masyarakat akan lebih terpantau guna mengantisipasi dan pencegahan awal timbulnya penyakit. Sehingga warga muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa mampu melewati sisa Ramadan dengan lancar hingga hari raya tiba. Terkait dengan pola kesehatan masyarakat pada Ramadan ini, seperti yang kita ketahui, mungkin dari masyarakat sendiri sedikit acuh dengan kesehatannya masing-masing, karena mungkin untuk berbuka atau pola makannya sedikit berubah dari yang biasanya. Jadi dengan adanya cek kesehatan gratis ini, para masyarakat dan juga warga saya wajib patuh Bendul dapat mengetahui secara detail untuk tingkat kesehatannya selama bulan puasa ini, dan insya Allah untuk sisa-sisa Ramadan ke depan bisa lebih menjaga kesehatannya, lebih menjaga pola gizinya, dan juga lebih memperhatikan kesehatan masing-masing. Karena ini di bulan Ramadan, apalagi ini sudah malam ke-17 dalam Ramadan ini, kondisi kesehatan masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa itu berada dalam titik kritis. Kemudian melalui screening kesehatan ini diharapkan kondisi kesehatan masyarakat dapat lebih terpantau guna mengantisipasi timbulnya penyakit dan memungkinkan tindakan pencegahan awal. Dengan adanya pendampingan serta pemantauan kesehatan yang baik, diharapkan warga untuk bisa menjalankan ibadah puasa sampai Idul Fitri nanti. Untuk cek kesehatannya tadi meliputi dari pengukuran tinggi badan, tinggi berat badan, kemudian lingkar perut, kemudian tentu saja untuk tensi, dan ada tes kesehatan berupa tes gula darah. Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Azhar, Pedukuhan Pendul, Argorejo, Sedayu, Bantul ini merupakan bentuk kolaborasi antara mahasiswa profesioner Universitas Alma-Ata Yogyakarta dengan Puskesmas Sedayu II. Warga yang mayoritas lanjut usia ini nampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mengantri di depan meja layanan. Satu persatu warga dilakukan tes wawancara, pengukuran tensi, tinggi badan, berat badan, serta lingkar perut. Selain itu, juga dilaksanakan cek gula darah. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono, E-Channel TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi dari Bantul, Yogyakarta ini menutup perjumpaan kita pada program berita terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir di setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di E-Channel TV. Saya Niha Kurnisa dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.